Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Supiryadi dari kelas 2 Apenjas NPM 1921910117. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang penilaian status gizi dalam mata kuliah ilmu gizi. Pengertian status gizi menurut Irianto adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau dapat dikatakan bahwa status gizi merupakan indikator baik buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Menurut Cakrawati atau Dewi, status gizi adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan penggunanya. Dan yang terakhir, menurut Al-Matsir adalah status gizi adalah sebagai keadaan tubuh yang merupakan akibat dari konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi dengan 4 klasifikasi, yaitu gizi buruk, kurang baik, dan lebih. Ada beberapa metode penilaian status gizi. Yang pertama secara langsung, antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Dan secara tidak langsung ada survei konsumsi, statistik vital, faktor ekologi. Nah, dalam antropometri, pengukuran antropometri adalah pengukuran terhadap dimensi tubuh dan komposisi tubuh. Pengukuran antropometri bertujuan mengetahui status gizi berdasarkan satu ukuran menurut ukuran lainnya. Pengukuran antropometri dapat dilakukan untuk mengetahui status gizi dengan berbagai cara: massa tubuh, pengukuran linear atau panjang, komposisi tubuh. Dalam massa tubuh, penimbangan dilakukan dengan pakaian seminim mungkin dan tubuh dalam keadaan tidak berkeringat. Nah, yang kedua, menggunakan alat timbang berat badan standar dengan ketelitian sampai 100 gram. Yang kedua, ada pengukuran linear atau panjang. Pengukuran dilakukan dengan sikap berdiri tegak tanpa sepatu. Pengukuran tinggi badan menggunakan pola sentimeter yang fleksibel dan tidak elastis yang ditempelkan secara vertikal pada dinding atau tiang tegak, atau menggunakan alat pengukur tinggi badan stadiometer atau microtoys. Dalam panjang badan, pengukuran panjang badan dilakukan pada balita berumur kurang dari 2 tahun atau kurang dari 3 tahun yang sukar untuk berdiri pada saat mengukur tinggi badan. Dalam lingkar kepala, pengukuran lingkar kepala biasanya dilakukan kepada anak untuk mendeteksi kelainan ukuran kepala besar atau disebut dengan hydrocephalus, dan ukuran kepala kecil, microcephaly. Ada juga lingkar dada. Pengukuran lingkar dada dilakukan pada anak berusia 2-3 tahun. Rasio lingkar dada dan lingkar kepala dapat digunakan sebagai indikator kekurangan energi dan protein pada balita. Selanjutnya ada lingkar lengan atas. Pada pita lila, pengukuran lingkar lengan atas biasa digunakan pada anak balita serta wanita usia subur. Selanjutnya ada tinggi lutut. Tinggi lutut biasanya dilakukan pada usia manula karena pada manula telah terjadi penurunan massa tulang yang menyebabkan bungkuk sehingga sukar untuk mendapatkan data tinggi badan yang akurat. Yang selanjutnya ada komposisi tubuh. Komposisi tubuh ada berkaitan dengan beberapa bagian-bagian tubuh: biceps, triceps, subcapula, dan supralesia. Ada contoh, misalnya dalam hasil pengukuran biceps, subcapula, dan demikian
presentasi lemak tubuh. Kita menghitung lemak tubuh pada seseorang. Nah, dalam contoh kali ini saya akan mencontohkan berapa lemak yang ada pada adik saya. Kita bisa lihat dari tabel, misalnya tebal lipatan kulit, misalnya ada 50 pada laki-laki, 50 pada laki-laki berumur 17 tahun. Berarti dikali 19,0%. Kita jumlahkan hasil dari ini 50 dikali 19,0% sama dengan 9,5 seperti ini dikali. Jadi lemak pada adik saya berkisar lemaknya 9,5. Yang selanjutnya ada penilaian klinis. Penilaian klinis atau pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat dengan menilai status jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Ada tanda-tanda klinis kurang gizi atau kurang gizi dan protein. Gejala klinisnya anak gizi buruk, misalnya wajah seperti orang tua, tampak sangat kurus, cengeng, rewel, iga gambar berbentuk di sini. Nah, ada gejala klinis anak gizi buruk seperti rambut tipis, merah, sepat warna, wajah membulat dan sembab. Ada juga pandangan mata sayu, rambut jagung, mudah dicabut tanpa rasa sakit atau bisa disebut rontok. Sering disertai penyakit infeksi, kelainan kulit seperti itu. Otot juga kecil kelihatannya. Nah, selanjutnya ada penilaian biokimia. Dalam penilaian biokimia atau pemeriksaan laboratorium biokimia dilakukan melalui pemeriksaan spesimen jaringan tubuh, darah, urin, tinja, hati, dan otot yang diuji secara laboratorium, terutama untuk mengetahui kadar hemoglobin, ferritin, glukosa, dan kolesterol. Selanjutnya ada penilaian biofisik. Dalam penilaian biofisik atau pemeriksaan biofisik adalah penentuan status gizi berdasarkan kemampuan fungsi dari jaringan dan perubahan struktur dari jaringan. Nah, ada juga faktor yang mempengaruhi terhadap status gizi, misalnya kebiasaan makan. Kalau kebiasaan makan baik, status gizi pun bakal baik atau sehat. Apabila status gizinya jelek, dalam kita mengonsumsinya maka akan gizi kurang, seperti kekurangan anemia zat besi, kurangan vitamin A, dan lain-lain. Ada juga yang berlebihan dapat terkena jantung koroner, hipertensi, diabetes, kanker, dan lain-lain. Nah, ada yang terakhir, ada cara penilaian status gizi berdasarkan pengukuran antropometri, indeksi massa tubuh. Untuk mengetahui status gizi orang dewasa berusia 18 tahun atau lebih, kelebihannya itu pengukuran sederhana dan mudah dilakukan, dapat menentukan kelebihan dan kekurangan berat badan. Dalam kekurangannya hanya dapat digunakan untuk menentukan status gizi orang dewasa yang berusia 18 tahun ke atas. Nah, ada rumusnya perhitungan, seperti misalnya rumusnya 50 per tinggi badan dikali meter kuadrat. Saya akan mencontohkan ayah saya. Misalnya
ayah saya berat badan 65 kilo dan tinggi misalnya 165, dan tinggi kita ke meter atau sentimeter kan jadi 1,65 kuadrat. Kita hitung misalnya 165 dikali 1,65 sama dengan 2,7. Jadi 65 dibagi 2,7. Kita hitung 65 dibagi 2,7 sama dengan 2,4. Berarti ayah saya seperti ini. Berarti ayah saya termasuk status gizinya masih normal, seperti itu. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.